Mungkinkah yang dikatakan nenek buyut benar? Halo, kami sudah sampai untuk mengambil sesuatu. Hei, apa kau tahu paviliun harta karun itu? Banyak orang yang bernilai lebih dari 100 juta hampir tidak bisa masuk ke sini. Lihat saja cara berpakaianmu. Dan kau mengaku datang untuk mengambil barang? Kau pasti datang untuk mencuri. Pergi. Karena kalian sudah membuka pintu, kalian harus menyambut semua pelanggan. Terlepas dari kekayaan atau status, mereka harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Kalian meremehkan orang. Ardi Pratama, beginikah cara dia mengajarimu berbisnis? Dari mana datangnya nenek gila ini? Beraninya kau menyebut nama Bapak Pratama Senior? Kau ingin mati? Jadi begini maksudnya mengusir pelanggan hanya karena toko besar? Hari ini, paviliun harta karun benar-benar menunjukkan padaku. Ya, kami mengusir orang miskin sepertimu. Apa yang bisa kau lakukan? Rio, apa yang kau lakukan di sini, Nona Santoso? Kau kenal dia? Aku tidak tahu. Kukira dia pencuri yang mencoba menyelinap masuk. Paviliun harta karun buka untuk bisnis. Meskipun mereka bukan temanku, kau tidak seharusnya mengusir mereka. Mundur. Ya, kau benar, Nona Santoso. Nenek buyut, hati-hati langkahmu. Jadi, apa yang membawamu ke paviliun harta karun? Ada yang kau butuhkan? Nenek buyutku bilang dia meninggalkan sesuatu di sini. Oh, Rian, Nona Santoso. Ada yang bisa saya bantu? temanku bilang nenek buyutnya menyimpan beberapa harta di sini, dan dia datang untuk mengambilnya. Barang-barang itu? Sepertinya ini. Tulisan tangan pria tua itu. Silakan duduk. Saya akan melapor kepada ketua kami. Katakan pada Ardi Pratama bahwa Sinta Wijaya ada di sini. Siapa nenek ini? Dia bahkan kenal Bapak Tua Pratama? Tunggu, saya akan segera memberitahu dia. Bapak Vicky, apakah Clara ada di sini? Nona Santoso ada di sini, tapi... Cepat katakan. Nona Santoso juga membawa 2 orang udik miskin. Katanya mereka temannya. Orang udik? Mungkinkah Rio? Jadi sekarang dia jadi kurir. Dia berani mendekati tunanganku? Ikut aku. Tuan Ardianto, ada tamu di bawah. Mengaku kenalan lama Tuan Ardianto Senior. Siapa? Katanya namanya Serafina Putri. Serafina? Siapa sih itu? Belum pernah dengar. Tapi, mereka punya tanda tangan pribadi. Tuan Ardianto Senior. Tuan Ardianto Senior sudah lebih dari 100 tahun. Siapapun yang mengenalnya, sudah meninggal. Mana mungkin dia punya teman lama? Mungkin penipu lagi. Usir saja. Ayah, apa yang membuat ayah memanggilku hari ini? Aku sudah menjaga paviliun harta karun. Hampir 80 tahun. Waktuku hampir habis. Kunci brankas di lantai atas. Harus diserahkan kepadamu sekarang. Kata orang, barang-barang di brankas itu semuanya tak ternilai harganya. Salah satu saja bisa mengguncang seluruh dunia antik. Ayah, apakah ayah akan menyerahkan semua ini padaku? Tapi ayah punya 2 anak laki-laki. Jika ayah berikan semuanya padaku, kakakku, mungkin tidak akan terima. Siapa bilang aku memberikannya padamu? Kamu hanya menjaga. Sudah kukatakan padamu. Barang-barang di brankas itu, milik Nyonya. Selama beberapa generasi, keluarga Ardianto hanya bisa menjaganya. Ayah, Nyonya apa? Zaman apa ini? Lagi pula, Nyonya yang ayah sebutkan, sudah bertahun-tahun tidak muncul. Mungkin dia sudah meninggal. Kenapa masih berpegang pada janji lama itu? Kurang ajar.
Jika Nyonya Serafina tidak menitipkan barang-barang itu pada kami dulu, keluarga Ardianto tidak akan seperti sekarang. Tapi, aku bilang padamu, bahkan setelah aku mati, barang-barang itu hanya bisa menunggu keturunan keluarga putri untuk mengambilnya. Buang pikiran buruk itu dari kepalamu. Ya. Oh, ayah. Seorang tamu baru saja datang untuk mengambil sesuatu. Namanya Serafina Putri. Apa? Apa katamu? Namanya Sinta Wijaya. Benar, Nona. Pasti Nona. Kau masih hidup. Syukurlah. Terima kasih, Nona, telah mengadopsi kami. Mulai sekarang, saya, Ardi Pratama, saya, Surya Hadi, dan saya, Guntur Hitam, akan menjadi hamba Anda selama beberapa generasi. Melayani Anda dan keturunan Anda dengan setia. Saya akan segera ke sana. Pergilah segera, dan bawakan teh musim semi premiumku, yang sudah kusimpan selama 10 tahun, untuk menjamu Nona. Jika Nona diremehkan sedikit pun, aku akan mematahkan kakimu. Tapi kenapa? Baik, aku akan pergi sekarang. Aku harus cepat dan menyebarkan berita bahwa Nona masih hidup kepada keluarga Hitam dan keluarga Hadi. Terus berjuang. Apa katamu? Nona kembali. Rio, selera pakaianmu jelek sekali. Nenek buyut sangat anggun, gaun ini membuatnya terlihat lebih tua. Aku bukan perempuan, mana aku tahu apa yang kalian cewek suka? Clara? Rio Wijaya. Daripada mengantar makanan, apa kau pikir paviliun harta karun adalah tempat bagimu untuk masuk? Ada barangku yang disimpan di sini, kenapa aku tidak boleh masuk? Apakah aku dengar dengan benar? Seorang pengantar makanan rendahan punya barang yang disimpan di paviliun harta karun? Mengantar makanan sudah membuatmu gila, ya? Hahaha. Kus, Vicky Pratama, lepaskan aku. lepaskan kau. Apa kau tidak tahu kau tunanganku? Di siang bolong, kau menggoda bajingan ini? Kau menginjak-injak martabatku, ya? Kalian semua, keluarkan bajingan ini sekarang. Ayo cepat. Berani sekali kamu. Berani kau. Bapak Vicky. Maaf, soal itu. Ketua kami berkata bahwa keluarga Pratama kami tidak kenal Sinta Wijaya. Penjaga. Bawa 2 orang ini, penipu, dan usir mereka. Nyonya tua, kumohon. Apakah Ardi Pratama yang memberitahumu langsung bahwa dia tidak kenal aku? Bapak tua Pratama kami sudah lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin dia repot dengan hal sepele seperti itu? Tapi, Ketua kami berkata bahwa kenalan lama kakek kami sudah lama terkubur di tanah. Jika kalian masih ingin di paviliun harta karun saya untuk menipu, jangan salahkan saya kalau saya kasar. Setelah pergi bertahun-tahun, bahkan seorang pelayan rendahan berani tidak hormat pada saya. jangan sentuh nenek buyutku, kami akan pergi sekarang juga. Nenek buyut, lupakan barang-barang itu. Ayo pulang. Apa saya bilang kalian boleh pergi? Kamu hanya anjing liar dari kampung. Paviliun harta karun ini bukan tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu. Tapi kamu boleh pergi. Jika kamu merangkak di bawah kakiku. Vicky Pratama, jangan keterlaluan. Tidak. Saya tidak pernah menindas siapapun. Tapi kamu adalah anjing dari kampung. Jadi bagaimana kalau saya menindasmu? Selain menggonggong, apa kau benar-benar bisa mencari seseorang untuk membelamu? Hahaha. Vicky Pratama. Bapak Vicky, apakah Anda baik-baik saja? Kamu cari masalah. Berhenti. Berhenti di situ. Dasar brengsek. Demi 2 orang mudik ini, kau pukul aku, Nyonya Putri. Adalah teman lama kakekmu. Kau tidak hormat pada tetua keluarga. Menamparmu, itu sudah ringan. Paman, kau gila. 2 orang miskin ini? Mereka kenalan lama kakekku. Diam. Bawa Marco pergi, sekarang. Pergi pikirkan perbuatanmu. Marco? Hei.
Marco? Marco? Tunggu saja. Nyonya Putri. Keponakan saya ini. Dia masih muda dan bodoh. Hal kecil ini. Tolong, jangan dihiraukan. Di atas, saya telah menyeduh teh musim semi premium kesayangan ayah saya. Silakan, kemari dan bicara di atas. Tidak perlu. Saya datang hari ini untuk minta uang untuk cicit saya. Teh premium atau tidak? Tidak usah. Nyonya Putri, Anda teman lama ayah saya. Anda seperti orang tua bagi saya. Ada 80 juta dolar di kartu ini. Silakan ambil. 80 juta dolar? Apa maksud Nyonya tua? Mungkinkah dia merasa uangnya terlalu sedikit? Sepertinya bukan. Cucunya mendengar jumlah itu, dan matanya hampir melotot. Tunggu apa lagi? Ambil. Ayah, santai saja. Bukankah sudah kubilang untuk melayani Nona? Apa yang kau tunggu? Ayah, aku sudah minta Nyonya Wijaya naik ke atas. Dia bilang tidak mau naik. Dia baru datang untuk mengambil uang tunai untuk cucunya. Apa? Nona punya keturunan. Itu tuan muda kita. Apa kau memberikan semua uang tunai dari pavilion harta karun kepada tuan muda? Semuanya? Ayah? Pavilion harta karun kita adalah pusat pertukaran arus kas terbesar di negara ini. Kau ingin aku memberikan semua uang tunai kepadanya? Maka modal kerja pavilion harta karun kita untuk satu hari saja lebih dari 10 miliar. Oh, ya. Kau benar. Aku tidak akan pernah terpikir itu. 10 miliar. Di mata Nona, itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai bulu sapi. Cepat. Cepat. Kumpulkan dana sekarang juga. Ambil 70% saham grup dan ubah semuanya menjadi uang tunai. Sebagai hadiah sambutan, berikan kepada tuan muda. Hah? Apa? Grup Pratama adalah perusahaan terdaftar paling kuat di negara ini. Volume perdagangan bulanan satu pavilion harta karun saja bisa menyamai PDB setengah tahun sebuah kota kelas 1. Bagaimana mungkin, dalam sehari, menguap 500 miliar? Rumah mewah seharga 750 miliar rupiah dibeli dalam setengah jam. Tuan Wijaya, Anda benar-benar klien paling murah hati yang pernah saya temui. Lain kali jika butuh apa-apa, hubungi saya saja. Saya pasti beri diskon setengah biaya agensi. Sebenarnya, satu rumah saja cukup. Alasanku beli secepat itu adalah untuk memastikan nenek buyutku punya tempat tinggal. Seorang wanita tua punya cucu sepertimu sungguh beruntung. Baiklah, aku pergi dulu. Aku pergi. Dah. Nenek buyut, sehari ini kamu bersama kami? Pasti lelah. Coba istirahat dulu di sini. Aku dan Clara akan pergi beli barang-barang rumah, dan ambilkan baju baru untukmu juga. Selama 60 tahun bertapa, ilmu sihirku tak pernah bisa menembus langkah terakhir. Hari ini, aku melihat sekilas rahasia langit, dan mengetahui bahwa langkah terakhir menuntutku mengambil kembali dari dunia jejak terakhir kekuatan darah. Tapi jika kupaksa mengambilnya, Rio akan menjadi orang bodoh, gila. Ah, sudahlah. Umur manusia hanya 100 tahun. Bagaimana dengan yang ini? Apa? Rio Wijaya beli villa pakai uang keluargaku. Dan Clara bersamanya, beli perabot. Apa mereka pikir aku sudah mati? Tempat tidur kulit dengan rangka kayu solid ini lagi laris manis di toko kami. Warna dan kenyamanannya cocok untuk pasangan muda. Plus, cocok untuk kalian berdua yang milih ranjang pengantin. Ranjang pengantin? Hah? Kami bukan pasangan? Oh, bukan pasangan? Maaf, kami lihat-lihat sendiri saja.
Oke. Ada apa? Clara? Apa kamu? Suka Vicky Pratama? Dasar bodoh. Aku? Semua siap? Komandan, semua sudah siap. Berangkat. Leluhur telah muncul. Kalian semua, ikut aku sekarang. Kami memberi hormat kepada Guru Agung. Ya. Bagaimana statusnya? Aset keluarga Pratama di 7 kota semuanya sudah dicairkan di sini. Bagus. Ayo kita pergi sekarang. Bawa Nona Clara pergi. Vicky Pratama, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengurus tunanganku, bukan urusanmu. Ah, Clara, lepaskan aku. Vicky Pratama, aku tidak mengganggumu sebelumnya, tapi itu bukan berarti aku takut padamu. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh Clara. Kau menghabiskan uangku dan mendekati pacarku. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu betapa sampahnya dirimu. Lumpuhkan dia. Ya. Rio, Clara, lepaskan aku, lepaskan. Vicky Pratama, lepaskan dia, aku mohon, ampuni dia. Tolong ampuni dia. Kau perhatikan baik-baik. Kau adalah wanita Vicky Pratama. Dia hanyalah anjing liar dari desa, tidak punya uang, tidak punya kuasa. Bagaimana kau bisa menangis seperti ini untuknya? Kau pikir aku sudah mati atau apa? Rio, Nenek buyut, tolong aku. aduh, Jalang, aku memperlakukanmu seperti harta berharga. Tapi kau memperlakukan hatiku lepaskan aku. seperti sampah, ya, Clara, karena kau tidak mau menurut. Maka hari ini aku akan pastikan kau mengerti. Jangan sentuh aku. Kau wanita milik Vicky Pratama. Bahkan jika kau tidak setia, kau hanya akan berada di bawahku. aduh, Aku bisa menyerahkan diriku padamu, asalkan kau setuju melepaskan Rio Wijaya. lepaskan dia. Tidak mungkin. Malam ini, aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi aku juga akan membuatnya menonton kau di bawahku, dan melihat bagaimana rupanya. Mengerti? Clara, jangan sentuh dia. Biarkan dia. Rio Wijaya, kau bodoh. Jika kau tidak selamat malam ini, aku tidak akan hidup tanpamu. Jangan sentuh aku. Kau masih ingin jadi pahlawan? Hari ini, lihat aku melumpuhkanmu. Kita lihat apakah kau masih berani mencuri wanita milik Bapak Vicky. Kau mencari mati. Kamu memang cari masalah. Harimau, kamu baik-baik saja. Apa-apaan? Apa yang baru saja dia munculkan? Tidak ada apa-apa. Tapi kita tidak tahu di mana dia. Dia belajar trik-trik curang. Tadi, saat aku tidak perhatian, aku kena tipu dia, itu saja. Lihat, kan sudah kubilang. Kamu adalah murid utama keluarga hitam. Bagaimana bisa kamu dikalahkan oleh nenek sihir? Cepat. Kalahkan nenek sihir ini untukku juga. Aku ingin orang ini tahu bahwa meskipun nenek buyutnya atau leluhur agung datang, mereka hanya pantas berada di bawah kakiku seperti anjing liar. Bahkan Guntur Hitam, saat dia datang ke hadapanku,
Dia pikir dia bisa menghadapiku? Kamu memang cari masalah. Bahkan guru besar seni bela diri, saat mereka datang ke keluarga hitam, mereka harus merendahkan diri. Beraninya kamu bilang kakekku akan tunduk padamu? Hari ini, aku akan pastikan kamu mati dengan tahu apa artinya menghadapi teknik naga dan harimau milik keluarga hitam. Hari ini, bukan hanya aku akan membunuhmu, tetapi aku juga akan mengambil nenek sihir ini dan mencabik-cabiknya. Vicky Pratama, jika kamu berani menyakiti nenek buyutku, aku akan kembali menghantuimu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku saat hidup, tapi kamu ingin melawanku setelah mati, apa yang membuatmu pikir kamu bisa? Hah? Hanya nenek sihir dengan sihir hitam? Harimau, tangkap dia. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Bagaimana mungkin teknik naga dan harimaumu tidak bisa mendekatinya? Nyonya tua, kamu punya kemampuan kultivasi yang nyata. Tapi teknik naga dan harimau keluarga hitam kami juga bukan main-main. Dulu, saya mengajari Guntur teknik naga dan harimau, agar dia bisa memimpin murid-murid untuk menegakkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Tapi saya tidak pernah menyangka generasimu akan menggunakan teknik naga dan harimau untuk hal seperti ini. Kakekku sudah berusia lebih dari 100 tahun. Beraninya kau mengaku bahwa kau mengajarinya teknik naga dan harimau. Kau bicara besar. Apa kau tidak takut kata-katamu sendiri? Bersiaplah mati. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu seperti apa teknik naga dan harimau yang sesungguhnya. Apa-apaan ini? Bukankah kau memberitahuku 100 kali bahwa ini adalah teknik rahasia keluarga hitammu? Apa? Bagaimana dia juga bisa menggunakan teknik naga dan harimau? Dan dia bahkan memanggil naga emas. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah siapapun yang menyentuh cucuku malam ini akan mati. Aku, keturunan keluarga hitam dari Gunung Biru. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku akan membuatmu menyesal. Semua yang dimiliki Guntur Hitam sekarang, aku berikan padanya. Bahkan semua yang dimiliki 3 keluarga besar kekaisaran, aku berikan pada mereka. Tidak akan melepaskanku. Aku ingin lihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Bagaimana aku bisa lupa tentang ini? Hahaha. Dasar nenek sihir. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, apa yang bisa kau lakukan? Ini adalah portal yang ditinggalkan guru besar kita. Begitu portal ini terbuka, tidak bisa ditembus oleh dewa. Bawa aku bersamamu. Tipuan sepele. Tidak mungkin. Guru besar jelas berkata bahwa begitu portal ini terbentuk, tidak ada yang bisa membukanya, kecuali... Sekarang, giliranmu. Aku satu-satunya pewaris keluarga Pratama, kamu tidak bisa membunuhku. Nenek buyut, Rio sekarang. Rio, nenek buyut, dia tidak akan selamat. Guntur, aku mendirikan sebuah aliran dan mengajarkan teknik naga dan harimau. Hanya agar kamu bisa menerima murid-murid yang tidak bermoral untuk menindas orang yang tidak bersalah. Ayah, ada apa? Nona? Apa maksudmu, Nona? Ayah, berbalik, cepat, ke rumah sakit. Ayah, kita sampai. Apa kamu yakin Nona tinggal di sini? Ayah, anak buahku sudah memastikannya.
Mereka bilang tuan muda membeli properti ini di sini sore ini. Dia sudah pindah. Bagaimana tempat seperti ini? Pantas untuk Nona dan tuan muda? Cepat, beri perintah. Untuk mentransfer Grand Estate. Ke atas nama tuan muda. Baik tuan. Rio. Clara? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi kau, apa kau bodoh? Kau tahu kau tidak bisa mengalahkan Vicky Pratama, tapi kau tetap melawannya. Kau bisa mati. Clara, aku hanya tidak ingin melihatmu diintimidasi. Bukankah aku baru saja terluka? Bagaimana aku bisa sembuh total sekarang? Ardi Pratama dari keluarga Pratama datang untuk memberikan hormat. Keluarga Pratama? Oh tidak, mereka pasti tahu bahwa nenek buyut melukai anggota keluarga Pratama. Bapak Pratama datang untuk menghadapi kita. Bapak tua Pratama datang untuk menuntut pertanggungjawaban kita. Bapak tua Pratama paling sayang sama Vicky. Kalau mereka tahu kamu memukuli Vicky, pasti dia akan membunuhmu. Bawa nenek buyut dan pergi sekarang. Apa yang kamu tunggu? Cepat bawa dia pergi. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Dengar, kamu bawa nenek buyut dulu. Hanya saja, kamu mungkin harus menjaganya sebentar. Ayah, Nyonya Tua Wijaya ini terlalu sombong. Jelas ada orang di dalam, tapi dia bahkan tidak memanggil kita masuk. Kita datang untuk membawa uang. Jika dia tidak mau menemui kita, mungkin lebih baik kita pulang. Konyol. Diam. Dengarkan aku, kalian pergi duluan. Aku yang urus sisanya. Kamu bawa dia pergi. Kalian pergi duluan. Dengarkan aku. Kalian pergi duluan. Dengarkan aku. Rio, bawa Nona Santoso ke atas. Nenek buyut, bagaimana aku bisa membiarkan nenek menghadapi keluarga Pratama sendirian? Ardi Pratama datang untuk memberi hormat. Nenek buyut, ini bukan waktunya bertindak impulsif. Dan Disa? Ini, pergi dengan Clara dulu. Dia akan menjagamu untukku. Jika aku masih hidup nanti, aku akan mencarimu. Rio, Nona Santoso, tolong bawa Rio ke atas dulu. tapi nenek buyut, dia. Jangan khawatir. Ardi Pratama tidak akan berani menyentuhku. Pasti karena wanita itu menganggap aku kurang setia, jadi dia tidak menerimaku. Ayah, ayolah. Oh ayah, keluarga Pratama kita setidaknya sangat kaya, bahkan raja bersujud padamu. Bahkan jika raja sendiri melihatmu, dia akan mundur untukmu. Diam. Bahkan raja harus tunduk pada Nona. Belum lagi, kita hanyalah pedagang rendahan, bajingan. Berlutut sekarang. Nyonya Tua Wijaya ini, siapa sebenarnya identitasnya? Kembali. Ayah, lampu di atas menyala. Mungkin Nyonya Tua ingin istirahat. Kami datang di waktu yang salah, ya. Ups, aku lupa. Nona adalah seorang kultivator. Dia selalu bangun pagi. Sudah larut malam. Aku tidak perhatikan waktu. Aku mengganggu istirahat Nona. Aku benar-benar pantas mati. Cepat, ambilkan aku pena dan kertas. Aku pamit. Di keluarga, perjamuan keluarga. Keturunan keluarga hitam, keturunan keluarga Hadi, dan anak nakal dari keluarga Pratama juga akan hadir. Bagus.
Menghemat masalahku memeriksa keluarga berikutnya sendiri. Membersihkan ordo. Ayah. Kau satu-satunya pewaris keluarga Pratama. Di perjamuan keluarga 2 hari lagi, 3 keluarga akan memilihmu sebagai tuan baru. Lihat dirimu, semua gelisah. Pemandangan yang memalukan. Ayah. Seseorang mencoba membunuhku. Ada apa? Berdiri dan bicara. Hamba. Tipu muslihat. Tapi sekarang zaman senjata dan peluru. Tidak peduli setinggi apa tingkat kultivasinya, bisakah dia lebih cepat dari peluru? Oh, benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Sekarang kau menyebutnya. Aku ingat. Semua karena Clara Santoso, wanita jalan itu, sehingga aku hampir mati di tangan nenek sihir itu. Aku. Cukup. Pergi bersih-bersih. Saat kakekmu kembali dan melihatmu seperti ini, apa yang akan dia katakan? Hei. Mengenai keluarga Santoso dan mereka yang menyakitimu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Nenek buyut? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Di mana nenek buyutku? Nenek buyut ada di bawah. Biarkan aku mengantarmu naik dulu. Nenek buyut, kamu baik-baik saja? Di mana para fans? Mereka pergi. Para fansnya tidak menyakitimu, kan? Mereka tidak berani menyentuhku. Rio, bukankah nenek buyut bilang dia adalah teman lama Tuan Ardianto? Meskipun kita menyinggung Marco, Tuan Ardianto adalah pria yang masuk akal. Dia pasti mengingat masa lalu, jadi dia melepaskannya. Begitu. Tentang para fans, dalam 2 hari, aku akan membereskan semuanya untukmu. Aku lelah. Kalian berdua juga istirahatlah. Oh, Jangan khawatir, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin hanya pemadaman listrik. Jangan takut, sekarang aman. Clara, hari sudah gelap. Aku khawatir kau pulang sendirian. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? sepertinya mobilku rusak. Kalau begitu aku bisa panggil ojek. Ini lingkungan orang kaya, sudah larut malam, taksi susah dicari. Jadi bagaimana? Aku antar kau pulang. Si bodoh, apa aku tidak bisa tinggal di sini saja, semalam saja? Ya, tentu saja. Clara, aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Aku di kamar sebelah, panggil saja kalau butuh sesuatu. Rio, apakah kamu suka padaku? Aku hanya kurir. Dan kau pewaris keluarga Santoso. Yang aku tanyakan adalah, apakah kau suka padaku atau tidak, bukan soal lainnya. Jika kau tidak suka padaku, lupakan pertanyaanku. Aku suka padamu, Clara. Aku suka padamu sejak kuliah. Kalau begitu, maukah kau membawaku pergi? Apa? Aku tidak mau menikah dengan Vicky Pratama, karena aku suka padamu. Jadi, maukah kau kawin lari denganku? Clara, yakin dengan ini? Jika kau ikut denganku, aku mungkin tidak bisa yang bisa Vicky Pratama berikan padamu. Kalau begitu, apakah kau akan membiarkanku menghabiskan sisa hidupku dalam kemiskinan bersamamu? Tidak mungkin. Aku, Rio Wijaya, bersumpah demi langit, 3 sampai maksimal 5 tahun. Akan kuberikan segalanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan memastikan Clara Santoso hidup bahagia. Bersamaku, aku tidak akan pernah membuatmu iri pada siapapun.
di masa depan, mobil, rumah, semua yang kumiliki akan atas namamu, bersamaku, aku akan memberikan yang terbaik yang kupunya. Bodoh. Tangkap dia. Tangkap dia. Berhenti. Siapa kamu? Menangkap orang di siang bolong? Tidak takut saya panggil polisi? Panggil polisi? Kau menculik cucuku sepanjang siang dan malam. Kami belum panggil polisi, dan kau malah mengancam kami. Kau. Anda Ibu Santoso? Nenek, ikut aku pulang. Nenek, aku tidak mau kembali. Kau sekarang bertunangan dengan keluarga Pratama. Bukannya pulang untuk persiapan pernikahan, kau malah keluar dengan pria liar, bermain-main. Nenek, Vicky Pratama adalah benar-benar brengsek. Aku tidak mau menikah dengannya. Kau tidak mau menikah dengannya? Apa kau mau menikah dengan anak miskin yang tidak berguna ini? Dia bukan anak miskin, dia baru berusia 20-an, tanpa dukungan keluarga, dan Vicky Pratama memfitnahnya dan membuatnya diusir. Dia hanya belum menemukan tempatnya. Clara? Clara Santoso. Kau tahu apa yang kau katakan? Tadi malam, Bapak Vicky menelepon untuk menuduh kita. Jika nenekmu tidak memohon tadi malam dan menjamin bahwa kau akan kembali dan menikah dengan Bapak Vicky dengan baik, hari ini seluruh keluarga Santoso akan menderita karenamu. Bapak Santoso? Meskipun aku tidak punya banyak uang sekarang, aku berjanji padamu, jika kau memberiku waktu, aku akan sukses, dan memberi Clara kehidupan yang baik. Anak muda? Meskipun Clara tidak menikah, dan tinggal di keluarga Santoso, dia masih bisa hidup baik. Kami membesarkannya dengan mewah sebagai pewaris manja. Bukan untuk menikah dengan pria biasa sepertimu. Itu tidak benar. Bahkan jika kau bekerja keras selama 10 tahun, dan benar-benar sukses, terus kenapa garis finishmu hanya titik awal yang diberikan keluarga Santoso kepada Vicky? Tapi setidaknya aku benar-benar mencintai Clara. Vicky Pratama hanya seorang playboy, jika Clara menikah dengannya, dia tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan? Berapa harga kebahagiaan? Bisa beli muka? Aku tak masalah memberitahumu, Vicky akan segera menjadi pemimpin Ordo Wijaya. Jika Clara menikah dengannya, dia akan menjadi istri pemimpin. Jika kau peduli padanya, kau seharusnya tidak menahannya. Menjual anak perempuan tetaplah menjual anak perempuan. Kenapa dibungkus dengan kata-kata manis? Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Jadi, kau menjual putrimu? Kau membuatnya terdengar begitu elegan dan halus. Ini pertama kalinya bagiku. Leo, berdirilah. Kami keluarga Queen hanya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua kami. Tapi kami tidak akan pernah tunduk pada mereka orang-orang serakah dan penjilat itu. Nyonya Putri, Gadis Rahmat, kaulah satu-satunya di keluarga Rahmat yang aku hormati. Pulanglah dan tunggu. Aku akan menyuruh Leo menyiapkan hadiah yang mewah dan menikahimu. Nyonya Putri Senior, Vanessa adalah seorang Rahmat. Kau menghina keluarga Rahmat seperti ini, dan kau masih berpikir cucumu bisa menikahinya. Apa kau pura-pura kami tidak ada? Menghina? Aku hanya menyatakan fakta. Hanya seorang kepala bisa membuat keluarga Rahmat begitu putus asa untuk mendekat. Tapi jika cucuku menjadi guru Ordo Putri, aku yakin keluarga Rahmat saat itu pasti akan berebut untuk menikah dengan keluarga yang lebih tinggi. Hahaha, guru? Semua orang tahu bahwa sejak Ordo Queen didirikan, posisi guru selalu kosong. Bahkan posisi komandan hanya bergilir di antara 3 keluarga besar. Jika cucumu bisa menjadi guru, maka anakku bisa menjadi penguasa negara. Hahaha. Begitu ya? Kita lihat saja dalam 2 hari. Cukup, karena Nyonya Putri Senior berkata begitu, maka keluarga Rahmat akan menunggu. Jika dalam 2 hari cucumu menjadi guru, bahkan jika harus mengorbankan tulang tuaku, aku tidak akan ragu untuk menghina keluarga fans, dan aku akan pergi sendiri untuk membatalkan pernikahan itu. Tapi jika tidak,
Maka sebaiknya kau jaga cucumu tetap pada jalurnya, dan berhenti mengganggu Vanessa kami. Vanessa sudah dibawa pulang selama 2 hari sekarang, dan dia belum menghubungiku. Ponselnya pasti sudah disita oleh keluarganya. Nenek buyutku hari itu menghina keluarga Rahmat seperti itu. Keluarga Rahmat pasti semakin tidak menyukai iku sekarang. Apa yang harus kulakukan? Tuan, ini pakaian yang Anda pesan. Apa Anda salah? Aku tidak memesan pakaian apapun. Tidak salah. Aku yang memesannya. Nenek buyut, kenapa tiba-tiba memesan pakaian pesta seperti ini? Tentu saja, untuk merebut seseorang di perjamuan agung. Merebut seseorang di perjamuan agung? Tapi perjamuan agung adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh 3 keluarga besar di alam ini. Keluarga miskin itu, bahkan jika mereka merayu dan memohon, mungkin tidak mendapatkan undangan. Jika kau suka seseorang, kau harus memperjuangkannya. Atau, kau hanya akan menonton wanita yang kau cintai menikah dengan orang lain? Tidak, aku pergi. Bahkan jika itu gunung pedang dan lautan api, aku akan membawa Vanessa kembali. Clara, jangan salahkan nenek. Nenek hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Kami telah mengeluarkan banyak uang dan tenaga membesarkanmu menjadi wanita bangsawan. Apa kau mengharapkan kami diam saja dan melihatmu menikahi anak miskin dan hidup susah? Zaman berubah, Rio, dia tidak akan selalu menjadi anak miskin. Jangan membantah nenek. Bu, sudah hampir waktunya. Kita harus pergi ke perjamuan keluarga. Nyonya Tua Santoso, selamat, selamat untuk keluarga Santoso mendapatkan mantu yang hebat. Ini adalah tanda terima kasih saya yang kecil. Semoga Nona Santoso menerimanya. Giok hijau kekaisaran. Jika Anda membawa ini ke paviliun harta karun, ini akan menjadi harta pusaka utama. Harga awalnya saja sudah lebih dari 100 juta dolar. Ini adalah kalung pusaka keluarga Hadi. Nyonya Santoso kedua memiliki selera yang bagus. Nona Santoso, apa ini? Putri saya dan Bapak Vicky sudah lama saling mencintai. Dia akan menikahi pria impiannya, dia sangat bahagia sampai tidak bisa tidur. Itulah kenapa dia terlihat sangat lelah. Jadi atas namanya, saya berterima kasih kepada Bapak Hadi. Begitu. Ya Tuhan, lihat. Lihat wanita tua itu, apakah dia memakai sutra eterial? Sutra eterial, kain itu hanya dipakai oleh bangsawan kuno. Hanya para bangsawan yang mampu membelinya. Keahlian itu sekarang sudah hilang. Kau pasti salah. Tidak mungkin. Aku pasti tidak salah. Bagaimana mungkin? Seseorang benar-benar membuat pakaian dari kain itu? Rio. Hei, nenek buyut. Bukankah kita kesini untuk menjemput Clara? Jadi kita masuk lewat pintu depan, dan lihat, semua yang masuk punya undangan, kita tidak punya, kita bahkan tidak akan bisa melewati pintu, mereka akan mengusir kita. Siapa bilang kita tidak punya undangan? Silakan, masuk. Astaga, nenek buyutku sungguh luar biasa. Dia tidak hanya bisa mendapatkan liontin giok kuno palsu yang terlihat sangat asli, tapi dia juga bisa memalsukan undangan dan menggunakannya seperti yang asli. Hei nenek buyut, tunggu aku. Rio. Bahkan jika kau tidak peduli pada keluarga Santoso, kau harus memikirkan ibumu. Dokter menelepon hari ini dan berkata dia menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Benarkah? Clara, awas. Untungnya, dia dibawa ke sini tepat waktu. Nyawanya terselamatkan. Tapi saat ini, kemungkinan besar dia akan dalam keadaan vegetatif. Astaga.
Bukan hanya nyonya tua itu yang penuh dengan sutra etereal, tetapi cucunya juga memakai satu set lengkap. Dari keluarga mana dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia terlihat luar biasa. Kalau begitu pasti keluarga Cross, atau keluarga Thorn. Istri pertama Tuan Ardianto Senior, dia sudah meninggal lama kok. Kalau begitu pasti keluarga Cross, atau perjamuan keluarga Thorn. Aku pernah melihat matriark mereka. Pasti keluarga Cross, tidak diragukan lagi. Lihat arah yang dituju nyonya tua itu. Bukankah itu bagian keluarga Cross? Tuan Budi, penglihatan Anda tajam. Semua orang tahu Guru Guntur sangat menyayangi istrinya. Ayo, kita perkenalkan diri. Apa kau lihat itu? Jika mereka tidak berpura-pura menjadi anggota keluarga Cross, anak muda dan neneknya itu bahkan tidak akan bisa melewati pintu dari perjamuan agung. Tapi suami yang kami pilih untukmu, Marco Ardianto, adalah tuan muda sejati dari keluarga Ardianto. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Akan ada banyak orang yang menjilatnya. Ayah bilang kamu harus putus hubungan dengannya demi kebaikanmu sendiri. Jika kau tidak percaya, lihat saja nanti. Saat anggota keluarga Cross tiba di sini, mereka nggak bakal sadar. Anggota keluarga Cross sudah tiba. Guru Hitam, lama tidak bertemu. Kehadiran dan aura Anda sama mengesankannya seperti biasa. Anda menjadi pusat perhatian begitu masuk. Anda memuji saya, sesepuh. Oh, Anda dan Nyonya Tua Hitam sama-sama di sini. Jadi, di mana patriark tua keluarga hitam? Haha. Ayah saya tiba-tiba sakit. Saya khawatir dia tidak bisa datang hari ini. Apa barusan Anda bilang ibu saya juga datang? Ya, saya baru saja berbicara dengan Nyonya Tua Hitam cukup lama. Berani sekali kau. Ibu saya sudah lama terbaring di tempat tidur, tidak mungkin dia ada di sini. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani menggunakan nama keluarga hitam untuk menipu orang lain. Dia? Penjaga, lemparkan kedua penipu ini keluar dari sini. Siapa yang berani membuat masalah? Ayah. Itu dia. Semuanya. Maafkan saya. Keluarga hitam ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Silakan masuk ke aula luar untuk sementara. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? HMPH. Kau membunuh murid-murid keluargaku, keluarga Cross. Aku tidak mencarimu. Tapi kau malah datang padaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kapan aku pernah membunuh anggota keluarga Cross? Menggunakan teknik kultivasi milikmu, kau mengintimidasi cucuku, aku membunuhnya. Karena dia pantas mati. Apa? Nenek buyut benar-benar membunuh orang itu hari itu? Bagus. Nyonya tua, kau mengakuinya. Bagus. Berarti dia tidak mati sia-sia. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, kau berani pamer? Memalukan. Hari ini, akan kutunjukkan padamu apa teknik naga dan harimau keluarga Cross itu. Ayah. Siapa sebenarnya Nyonya tua ini? Hewan mitos milikku bahkan tidak mau mendekatinya. Nyonya tua ini memiliki kultivasi yang mendalam. Pertama, tangkap anak muda itu untukku. Pergi. Siapapun yang bergerak, mati. Keluarga Cross telah memberi makan kalian bertahun-tahun, dan satu kata dari nenek sihir itu membuat kalian gemetar seperti ini? Kalian semua sampah. Kau mati. Ayah. Apa kalian semua hanya sekelompok idiot tidak berguna?
Cepat atur formasi denganku. Bunuh nenek sihir ini sekarang juga. Satu menjadi harimau, sisanya menjadi naga. Bagian paling indah dari teknik naga dan harimau keluarga hitam kita ada di sini. Aku akui kamu punya sedikit tingkat kultivasi, tapi jumlahmu kalah banyak. Jika ini dulu, dengan tingkat kultivasimu, mungkin kamu sudah diterima di sekte keluarga hitam. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Karena berani menyentuh anggota keluarga hitam. Hari ini, kamu dan anak nakal ini akan mati berdua. Keluarga hitam yang tidak berarti hanyalah semut bagiku. Kamu pikir kamu layak menerimaku? Sepertinya kamu sudah hidup terlalu lama, kamu tidak tahu tempatmu. Bersiaplah mati. Apa aku melihat sesuatu? Nenek buyutku benar-benar memanggil naga. Ayah. Dia benar-benar tahu teknik kultivasi keluarga hitam kita. Dan dia sendirian bisa memanggil naga. Dan itu naga emas. Itu hanya trik murahan. Bahkan ayahku, patriark keluarga hitam, tidak bisa melakukan itu. Jangan biarkan sihir hitamnya mengalihkan perhatianmu. Guntur gagal. Dari semua muridku selama bertahun-tahun, dialah yang paling biasa-biasa. Karena dia memiliki hati untuk menegakkan keadilan, aku membuat pengecualian untuknya. Tapi kamu meninggalkan niat awalmu, menggunakan teknik kultivasimu, mengintimidasi yang lemah dan merajalela. Apa? Ayahku adalah muridmu. Kau bukan bernama Sinta, kan? Tepat. Siapa sih nyonya tua ini? Legenda mengatakan pada zaman dinasti kuno, pendiri pertama, pernah bertemu seorang guru agung di Gunung Harimau Naga. Setelah mendapat petunjuk, dia mendirikan sekte Tao, menerima banyak murid, mengajarkan teknik kultivasi, dan menegakkan keadilan. Ayahku pernah berkata, bahwa gurunya adalah guru agung yang membimbing pendiri pertama, bernama Sinta. Dia bisa memanggil naga hanya dengan jentikan jari. Tapi jika dia benar-benar guru besar kita, maka dia berusia lebih dari 1000 tahun. Apa? Nenek buyutku bukan hanya guru dari pendiri pertama, dia telah hidup lebih dari 1 milenium. Ayah, kau gila. Bagaimana mungkin orang di dunia bisa hidup lebih dari 1000 tahun? Dia tidak lebih dari seorang penyihir. Guntur tidak kompeten. Dan tidak bisa mengendalikan kalian. Hari ini aku harus membersihkan ordo ini sendiri. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mempertahankan seluruh kultivasimu untuk menindas yang lemah dan baik lagi. Ayah. Dia tidak bernapas. Cepat, beritahu Patriark. Ayah. Apa? Patriark. Kamu gagal mendisiplinkan, kamu lengah dalam mengelola bawahanmu, kamu mengizinkan keturunan keluarga hitam mempelajari teknik naga dan harimau, mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Guntur Hitam. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Hamba setia Anda diajari teknik itu oleh Anda, Nona, tetapi tidak menggunakannya di jalan yang benar. Hamba setia Anda mengakui kesalahannya. Hamba setia Anda layak mati 1000 kali. Hari ini, aku akan membersihkan ordumu atas namamu. Aku akan melumpuhkan kultivasi seluruh keluargamu. Apakah kamu keberatan? Hamba setia Anda tidak berani. Putra sulung hamba setia Anda juga. Dia pantas mati. Terima kasih, Nona, telah bertindak atas nama saya. Cepat. Cepat bantu saya ke perjamuan keluarga untuk memohon pengampunan. Di mana Vicky?
Vicky mendengar bahwa hari ini seorang VIP yang sangat penting akan hadir. Takut menyinggung mereka, dia berangkat lebih awal. Anak Vicky itu akhirnya menjadi bijaksana. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang tentang mempercayakan keluarga Pratama kepadanya di masa depan. Kenapa kalian semua di sini? Baru saja, seorang nenek dengan cucunya berpura-pura menjadi anggota keluarga hitam dan menyelinap masuk. Mereka ketahuan di tempat oleh anggota keluarga hitam. Sepertinya ada dendam. Guru hitam menyuruh kami pergi agar dia bisa menanganinya. Nenek itu memiliki dendam terhadap anggota keluarga hitam. Ayahku mendapatkanku dari militer penembak jitu paling kejam. Jika benar itu Rio Wijaya dan nenek sihir itu, aku akan memastikan mereka tidak pernah pergi hidup-hidup dari sini hari ini. Ayo naik dan lihat. Ayah. Ayah. Vicky. Penyihir ini membunuh ayahku. Cepat kumpulkan semua pengawal. Bunuh penyihir ini. Semua, tembak dia. Kau nenek sihir. Dengan sihir hitammu, kau berani membuat masalah di perjamuan keluarga. Hari ini kutunjukkan padamu bahwa tingkat kultivasimu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan teknologi tinggi. Tembak. Nenek buyut, awas. Nenek buyut, sebenarnya saya baik-baik saja. Dengan nenek buyut di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Monster. Nyonya tua itu pasti monster. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakek buyutku sedang dalam perjalanan. Jika kau berani menyentuhku, kakek buyutku akan membuatmu menyesal. Keluarga Cross, keluarga Thorn, dan patriark keluarga Vance ada di sini. Siap, 3 keluarga besar kekaisaran. Alasan mereka bergerak akhir-akhir ini. Sepertinya karena seorang pria muda bernama Rio Wijaya. Sistem menunjukkan keluarga Pratama menjual aset mereka 2 hari lalu, dan uang tunai dari itu semua pergi ke Rio Wijaya. Hari ini 3 keluarga mengadakan perjamuan keluarga. Dan orang Rio Wijaya itu ada di sana. Rio Wijaya. Ambil semua data tentang dia. Berhenti. Foto nyonya tua ini terlihat sangat familiar. Saya sumpah pernah melihatnya sebelumnya. Cari nyonya tua ini. Ada apa? Apa yang kamu tekan? Saya tidak tekan apa-apa. Saya baru saja cari fotonya, dan ini muncul. Apa? Biro Investigasi Rahasia? Cari dia. Keamanan negara mengakses info Sinta Wijaya. Semua file terkait Sinta Wijaya sepenuhnya rahasia. Saya bertanya tentang Sinta Wijaya, di mana dia sekarang? Di kota sungai. Direktur Chandra. Bukankah dia hanya wanita tua biasa? Kenapa tergesa-gesa? Dia bukan wanita biasa. Berdasarkan semua catatan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, di awal tahun 1900-an, era kekaisaran, dan bahkan zaman kuno, wanita tua ini telah muncul dalam arus sejarah yang luas. Selama setiap pasang surut bangsa, kamu bisa menemukan karya dan jejaknya. Saya bisa bilang dengan pasti. Jika bukan karena wanita tua ini, kekaisaran kita mungkin tidak memiliki kemakmuran dan kesejahteraan seperti sekarang. Makmur dan sejahtera. Jika seperti itu, apakah wanita tua ini, Sinta Wijaya, hidup setidaknya ribuan tahun? Bagaimana bisa seseorang hidup selama itu? Tidak ada manusia yang bisa hidup 1000 tahun. Tapi dia bukan manusia, dia abadi.
Direktur Chandra, kami menemukan jejak seorang kultivator abadi muncul di Jiancheng. Raja telah menyiapkan hadiah yang murah hati dan memerintahkan kami untuk menemani Anda berkunjung. Dia memerintahkan dengan tegas bahwa kita harus membangun hubungan baik dengan kultivator abadi. Jika ada yang tidak hormat kepada kultivator, angkatan bersenjata berwenang mengeksekusi mereka di tempat. Baik, baik. Kami akan berangkat segera. Kau dengar aku? Kakek buyutku ada di sini. Kau baru saja melukai anggota keluarga hitam. Sekarang para patriark dari ketiga keluarga ada di bawah. Jika kau berani menyentuhku, seluruh kekaisaran dan kekuatan tiga keluarga besar tidak akan melepaskanmu. Tiga keluarga besar? Tentu saja. Jika kau pintar, kau akan membawa cucumu sekarang dan berlutut serta membungkuk padaku. Mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian yang tidak berharga. Nenek buyut? Nenek buyut? Ada apa? Kau baik-baik saja? Dasar nenek sihir. Pergi ke neraka. Berhenti. Nenek sihir, mati saja. Berhenti. Kakek. Wanita berbisa inilah yang membunuh ayahku. Kakek buyut, akhirnya datang juga. Kau baru saja memegang pistol. Mau menembak siapa? Dia. Kakek buyut, bunuh dia untukku, cepat. Nenek sihir ini terus-terusan melawanku. Jika kau tidak datang, kau tidak akan melihat cucu kesayanganmu. Kau brengsek. Vicky, kau bilang nenek tua itu terus-terusan melawanmu? Lalu bagaimana kau terlibat dalam permusuhan ini? Hari ini adalah perjamuan keluarga. Membunuh nenek sihir itu dan Rio Wijaya di depan umum. Membunuh nenek sihir itu di depan umum dan bajingan Rio Wijaya itu pasti akan mengundang gosip. Tapi Bapak Hadi berbeda. Dia adalah mantan dewa perang kekaisaran. Dengan penghargaan yang diberikan langsung oleh raja, siapapun yang tidak menghormatinya menghina negara dan bisa dibunuh di tempat. Bapak Hadi, dalam keadaan ini, jelas membelaku. Hari ini, aku ingin nenek sihir ini yang melukai kakiku membayar harga mahal. Bapak Hadi, yang itu, tidak hanya terus menyusahkan aku, tetapi juga menggunakan uang keluarga kita untuk merayu tunanganku. Kemarin, harimau hitam bilang dia akan membelaku. Dan kemudian, saat kematiannya, sesuatu tiba-tiba dipanggil, dan nenek sihir ini membunuh harimau hitam di tempat. Jika bukan karena harimau hitam melindungiku dengan nyawanya, aku hampir tidak bisa kembali. Aku, Bapak Hadi, kau harus membela kami. Kakek. Nenek buyut, ada apa? Mereka tadi membuat masalah di tempat acara. Jadi saya naik untuk mengusir mereka. Begitu saya naik, dia angkat tangan dan melukai kaki saya. Nenek buyut, Bapak Hadi, Anda harus beri saya keadilan. Lihat, guru pendiri keluarga hitam marah sekali sampai pingsan. Bapak Hadi, Anda tidak bisa membiarkan mereka lolos. ada apa? Berhenti. Vicky Pratama. Apapun dendamu padaku, lampiaskan padaku sendiri. Jangan sakiti nenek buyutku. Sekarang kamu takut? Di mana saja kamu tadi? Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu. Tapi sebelum kamu mati, kamu akan melihatku mencabik-cabikmu. Kamu, Haha. Kamu. Hahaha. Ayo, lakukan. Bunuh mereka. Ayo, Bapak Hadi. Hahaha. 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 Kamu salah orang. Bukankah seharusnya kau menunjuk mereka? Diam. Seribu tahun urusan duniawi ibarat mimpi sesaat. Tak kusangka peluru yang baru saja ditahan Rio untukku
Membuat darah hatinya tanpa diduga membantuku menerobos hambatan terakhir, mengembalikan masa mudaku, dan memasuki alam abadi duniawi sejati. Rio, Nenek buyut, Anda sudah bangun. Nenek buyut, bagaimana? minggirlah dulu. Dia. Bukankah dia wanita yang digantung kakek buyut di ruang leluhur? Saya mengajari kalian keterampilan bisnis, seni sihir, dan seni bela diri kuno untuk meningkatkan kebaikan dan memberantas kejahatan, dan mendukung bangsa. Jangan pernah gunakan kemampuan kalian untuk melakukan kejahatan dan kejahatan. Jika tidak, saya sendiri yang akan membersihkan Ordo. Terima kasih atas rahmat kultivasi Anda, Nyonya. Kami tidak akan pernah melupakan niat awal kami, dan kami bersedia, untuk selamanya, untuk mengikutimu sebagai guru kami. Hamba setia Anda memberi hormat kepada guru. Hamba setia Anda memberi salam kepada guru. Kakek, apa kau gila? Dia jelas seorang nenek sihir. Dan kau masih memanggilnya guru? Dia tidak hanya menghabiskan kultivasi kita, dia membunuh ayahku dan guru. Kakek, jangan bodoh, kakek. Diam. Kakek. Nyonya, hamba tahu kesalahannya. Saya gagal mendisiplinkan keluarga saya, membiarkan mereka begitu buta, hingga menghina Nyonya dan Tuan Muda. Saya rela melumpuhkan kultivasi saya sendiri dan menebus dengan nyawa saya. Tidak, kakek. Saya hanya mohon Nyonya mengampuni cicit saya. Tidak, kakek. Hidup yang tak berharga. Saya tahu saya salah. Saya rela menerima hukuman sendiri. Meskipun cucumu mendominasi, melihat dia masih memiliki sedikit bakti, kali ini, saya akan biarkan yang lalu berlalu. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Nyonya. Cucu tertua keluarga hitam mungkin dapat diampuni, tapi yang satu ini dari keluarga Pratama bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Bagaimana kita harus menanganinya? Silakan buat keputusan. Bukankah kalian tiga keluarga besar datang ke sini hari ini untuk merekomendasikan Rio Wijaya sebagai guru besar Ordo Wijaya? Sejak aku turun dari gunung, aku telah mengamatinya. Dia berhati murni dan tidak terpengaruh oleh kehormatan atau aib. Dia benar-benar layak untuk tanggung jawab berat ini. Sedangkan untuk keluarga Pratama, biarlah sang guru yang memutuskan. Hamba setia Anda memberi hormat kepada sang guru. Nenek buyut, aku akan menjadi sang guru sekarang. Kau adalah keturunanku, jadi kamu memenuhi syarat untuk menikmati semua kesenangan duniawi. Jalan kultivasi adalah takdirmu. Urusan duniawi keluarga Wijaya adalah ujian pertamamu. Jadi nenek buyutku benar-benar seorang kultivator abadi, dan aku tidak akan menjadi orang tak berarti lagi, aku tidak akan pernah mengalami ketidakadilan lagi, dan tidak ada yang akan menggunakan kekuasaan mereka untuk seenaknya menindasku. Tapi di dunia ini, terlalu banyak orang yang diperlakukan tidak adil. Tidak semua orang seberuntung aku, karena nenek buyut telah memberiku kekuatan ini, maka aku akan mengubah dunia ini. Sehingga setiap orang yang bekerja keras tidak akan pernah tertindas oleh kekuasaan lagi, atau menderita ketidakadilan. Guru, anak ini dari keluarga hitam, bagaimana kita harus menanganinya? Silakan buat keputusan. Kamu tidak lebih dari anjing dari desa, jadi, apa pedulinya kamu seorang murid terbaik? Apa kau percaya aku bisa membuat kepala sekolah mengeluarkanmu dengan satu kata? Hah? Rio, di sekolah kita, kamu adalah murid terbaik. Aku punya harapan besar padamu. Tapi kau jangan pernah, sekalipun menyinggung keluarga Pratama. Mulai besok, kamu keluar dari sekolah. Bung, biar aku jujur padamu, bukan hanya perusahaan kami tidak akan mempekerjakanmu, di seluruh kota ini, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Jangan salahkan aku karena menolakmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan orang yang kau lawan. Pergi. Jangan sentuh aku.
Kamu mau jadi pahlawan? Hari ini, aku akan memukulmu sampai cacat. Lihat saja apakah kau berani. Macam-macam dengan gadisnya Bapak Vicky. Rio, kau dan aku ayolah, kita sekelas selama bertahun-tahun. Aku salah. Aku seharusnya tidak pernah macam-macam denganmu. Aku Clara Santoso, aku tidak menginginkannya lagi. Bisakah kau tidak membunuhku? Lepaskan aku. Aku, Clara Santoso. Aku tidak menginginkannya lagi, jadi tolong jangan bunuh aku dan ampuni aku. Vicky Pratama, apa kau benar-benar tahu kau salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Jika aku tidak memiliki posisi sebagai guru besar Ordo Wijaya, apakah kau masih akan berpikir kau salah? Jika aku melepaskanmu hari ini, maka besok, akan ada banyak orang, seperti aku, ditekan oleh kekuasaan keluargamu, terpojok. Vicky Pratama, kau telah melakukan kejahatan tak terhitung dan penuh kejahatan. Jika itu terserah padaku, ya, aku tidak akan mentolerir orang sepertimu di dunia ini. Terus berbuat jahat. Maka biarkan hamba setiamu melaksanakan perintah pemimpin sekte. Kakek buyut-buyut. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama generasi ini, jadi apa kau hanya akan melihat mereka menghukumku seperti ini, kakek? Guru, betapapun buruknya Vicky, dia tetap keturunanku. Aku tahu itu. Kakek buyut tidak akan meninggalkanku. Hamba setiamu memohon padamu untuk mengizinkanku secara pribadi membersihkan Ordo. Baiklah. Bagus, kakek buyut. Keturunan naga sejati bisa bersembunyi di lumpur, tetapi ditakdirkan untuk melambung di atas 9 langit. Karena pelanggar hukum sudah ditangani, biarkan jamuan dilanjutkan seperti biasa. Ya. Ayah. Sebarkan berita. Mulai jamuannya. Cepat, ayo pergi. Tunggu. Upacara transisi kepemimpinan dibatalkan. Ayah, Marco sudah menantikan hari ini sudah lama. Ya, Tuan Ardianto Senior. Ordo Putri, setiap 10 tahun, dari antara 3 keluarga besar, memilih pemimpin baru. Hari ini adalah hari besar Marco. Semuanya berjalan lancar, kenapa membatalkannya begitu saja? Marco Ardianto melanggar hukum dan disiplin, tidak menghormati para sesepuh, dan sudah dibersihkan dari Ordo olehku. Apa? Ayah, Marco adalah satu-satunya cucu kandungmu. Bahkan jika dia membuat lubang di langit, keluarga Ardianto akan mendukungnya. Ayah, diam kamu. Kamu selalu mengatakan hal seperti itu padanya, dan itulah mengapa kamu memanjakannya. Hingga menjadi sepenuhnya tanpa hukum, menyebabkan bencana besar hari ini. Ayah, sebenarnya apa yang salah dilakukan Marco? Dia terus memprovokasi guru. Jika guru tidak berhati baik, saya khawatir hari ini seluruh keluarga Ardianto kita akan dilenyapkan. Guru apa? Apakah itu guru Ordo Putri? Tepat. Guru besar Ordo Wijaya? Tepat. Sejak kapan Ordo Wijaya memiliki guru besar? Selama bertahun-tahun sejak Ordo Wijaya didirikan, di setiap perjamuan, kita tidak pernah melihat guru besar muncul. Dan otoritas tertinggi di Ordo Wijaya, bukankah itu yang bergilir di antara 3 keluarga, kandidat tuan? Dahulu kala, ketika keluarga Pratama kami, keluarga Hadi, dan keluarga Hitam mendirikan Ordo Wijaya, sudah ada seorang guru besar Ordo Wijaya. Namun, guru besar adalah seorang kultivator abadi, dan pergi bertapa untuk berkultivasi, jadi kami tidak pernah bertemu. Sekarang, guru besar telah kembali bersama keturunannya, dan mendukung keturunannya untuk mewarisi posisi guru besar. Mulai sekarang, tidak perlu lagi mengadakan pemilihan untuk tuan. Vicky buta, dan menghina guru besar Ordo Wijaya. Jadi hari ini, saya membersihkan Ordo Wijaya. Kalian semua sebaiknya berhati-hati juga. Sekarang kalian telah bergabung dengan Ordo Wijaya. Mulai sekarang,
Kalian harus memuja guru besar di atas segalanya. Sekecil apapun penghinaan. Dan kalian tidak akan diberi ampun. Hancur. Semuanya hancur. Keluarga kita bekerja keras dan bergantung pada keluarga Pratama, pendukung kita ini. Dan sekarang, keberuntungan di depan mata kita hilang. Semuanya hilang. Nyonya, hari ini guru besar naik tahta, dan harus dipuja oleh semua, tetapi Nyonya memiliki status khusus, jadi Nyonya sebaiknya tidak menunjukkan wajah di depan umum. Bagaimana jika saya menyuruh seseorang di depan tempat duduk Nyonya dan guru besar memasang penyekat? Bagaimana pendapat Nyonya? Baiklah. Lihat, guru besar keluar. Lihat, sang guru keluar. Ibu, sang guru keluar. Apa yang harus kita lakukan? Para fans memiliki hubungan dengan sang guru. Itulah kenapa sang guru bersikap lunak. Tapi keluarga Sterling kita hanyalah keluarga kelas 2. Dan kita menikah dengan Marco. Jika Marco dikeluarkan dari Ordo, apakah sang guru akan melampiaskannya pada keluarga Sterling? Ya, aku juga khawatir soal itu. Tidak. Daripada menunggu dihukum, kenapa kita tidak pergi minta maaf dulu? Berani-beraninya kamu. Sang guru sendiri bukanlah orang yang bisa kamu temui kapan saja. Ya, kami terlalu lancang, terlalu lancang. Penjaga, persembahkan harta karun. Ini adalah mutiara bercahaya. Dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Keluarga Cross benar-benar mengeluarkan sember penuh mutiara bercahaya. Ratu tua dulu mencari ke seluruh negeri, dan hanya berhasil mendapatkan 2. Lihatlah keluarga fans. Apa yang dipersembahkan para fans? Itu adalah segel giok legendaris. Museum Nasional mencari selama setahun penuh, dan hanya menemukan 1 potong itu, dan mereka langsung mengeluarkannya, dan memberikannya kepada guru Ordo Putri. Bapak tua Hadi, dia sudah berada di medan perang selama bertahun-tahun, medali yang dia dapatkan, mereka bilang dengan medali-medali itu, kamu bisa memerintah pasukan manapun di alam ini. Dan dia langsung mengeluarkannya begitu saja. Ini adalah hadiah yang kami persiapkan untuk Anda, Nyonya. Kami harap Anda mau menerimanya. Aku sudah lama berhenti campur tangan dalam urusan duniawi. Hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak berguna. Jika kamu bersikeras memberi sesuatu, berikan saja pada cucu menantu buyutku. Sebagai hadiah sambutan. Cucu menantu buyut? Sang guru punya gadis yang disukai? Dari keluarga mana dia? Aku akan mengatur semuanya segera. Hamba setia Anda akan menanganinya segera. Sang guru benar-benar marah. Keluarga Sterling celaka. Bahkan Tuan Ardianto senior muncul. Ah, ibu, sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Nona Santoso. Ini dari guru besar Ordo Wijaya, hadiah kecil untukmu. Juga, sang guru berkata bahwa dia akan datang sendiri untuk melamar dalam waktu dekat. Bapak tua Pratama, apakah aku mendengar dengan benar? Kamu mendengar benar. Sang guru akan datang melamar sendiri. Hadiah-hadiah ini semua untuk keluarga Santoso. Betul. Kamu mendengar benar. Nyonya tua Santoso, keluargamu menikah dengan keluarga Pratama sudah membuat kami iri. Siapa sangka Nona Santoso begitu beruntung hingga mendapatkan perhatian guru besar Ordo Wijaya. Selamat. Menikah dengan sang guru. Pasti akan membawamu ke puncak kejayaan. Kami berharap, Nyonya tua Santoso, agar Anda menjaga kami di masa depan. Hahaha. Terima kasih semuanya. Jika keluarga Santoso akan bersinar di masa depan, kami akan berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih.
Selamat, Nyonya Tua Santoso. Nyonya Tua Santoso. Silakan, Bapak Tua Pratama. Karena sang guru telah memilih untuk menikah dengan keluargamu, mengenai lamaran, kenapa tidak membahas tanggal dengannya? Bapak Tua Pratama benar. Sang guru melamar keluarga kami. Soal tanggalnya, kita harus membahasnya secara detail. Iya. Ayo, ayo. Tuan Ardianto Senior, bukankah kau bilang guru akan mendiskusikan jadwal pertunangan denganku? Kemana perginya guru? Mungkin aku terlalu terlihat menjilat. Bahkan guru pun meremehkanku. Aneh. Nyonya dan guru tadi ada di sini. Kemana mereka pergi? Bukankah kau mengaku suka pada gadis Rahmat itu? Tadi, Ardianto mengirim seseorang untuk melamar. Tapi kau kabur. Apa? Sekarang kau sudah menjadi guru Ordo Putri. Standarmu naik. Bahkan jika aku menjadi raja, aku tetap ingin menikahi Vanessa. Namun, jika aku menggunakan hadiah orang lain sebagai mas kawin untuk menikahi Vanessa, itu akan tidak hormat padanya. Gadis-gadis semua ingin rasa upacara. Jika aku membuat Vanessa merasa aku bisa menikahinya seenaknya, itu tidak baik. Aku sudah memutuskan untuk pulang dan memikirkannya dengan benar, lalu datang melamar. Laki-laki memang pelin-pelan. Begitu punya uang dan kekuasaan, sering lupa niat awal. Tidak buruk. Nenek buyut benar-benar tidak salah menilaiku. Ayo, Kita pulang. Datang melamar besok pagi. melamar besok? Apa? Menurutmu, terlalu cepat? Tidak. Aku berharap bisa menikahi Vanessa sekarang juga. Oh, luar biasa. Tuan Ardianto Senior baru saja menelepon. Dia bilang guru Ordo Putri akan datang melamar besok. Siapa sangka, kita kehilangan pernikahan dengan keluarga fans. Tapi mendapatkan guru Ordo Putri sebagai besan. Surga benar-benar memberkati keluarga Sterling kita. Semua berkat guru Ordo Putri. Nenek, aku tidak mau menikah dengan guru sembarangan. Berani sekali kamu. Guru Ordo Putri menyukaimu adalah berkah yang kamu dapatkan selama beberapa kehidupan. 3 generasi leluhur mengumpulkan kebajikan untuk keberuntungan ini. Besok, guru Ordo Putri akan datang melamar. Aku menyarankanmu untuk membuang ide-ide itu. Selama lamaran besok, jika kau membuat masalah, jangan salahkan nenek karena tidak punya hati. Bapak Santoso. Anak nakal. Apa belum jelas? Keluarga Santoso. Lebih baik tidak punya menantu daripada menikahkan Clara dengan orang sepertimu. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Ada apa di luar? Kegaduhan ini? Anak nakal Rio Wijaya ada di sini. Anak nakal itu. Dia benar-benar tidak sepadan, tapi berkali-kali, dia terus mengganggu Clara kita. Keluarga Santoso tidak mengejarnya, dan sekarang dia berani datang sendiri. Jika kita tidak memberinya pelajaran, itu akan mengacaukan rencana besar kita. Bu, apa maksud ibu? Kamu pergi. Kumpulkan beberapa preman. Pastikan dia tahu bahwa gengsi keluarga Santoso bukanlah sesuatu yang anak miskin sepertinya bisa raih. Tuan Budi. Saya dengar Nyonya tua di keluargamu suka berdoa dan hidup vegetarian. Saya kebetulan mendapatkan ini dari sebuah lelang.
Jadi, saya persembahkan sebagai hadiah. Bukankah ini yang dilelang bulan lalu seharga 100 juta di Paviliun Harta Karun, patung Dewi Kuan Im? Presiden Budi, Anda bijaksana. Mengenai lahan di distrik selatan, saya prediksi pasti akan jatuh ke keluarga Reid. Terima kasih, Tuan Budi. Semoga perkataan Anda menjadi kenyataan. Saya datang hanya untuk memberikan kepada Tuan Budi sebuah bantuan. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Ini, patung ini, Kanselir Budi bersikeras memberikannya kepada saya. Saya dengan tegas menolak. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Omong kosong apa ini? Seorang sesepuh provinsi yang dihormati bertingkah seperti itu. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah itu dari tim inspeksi? Lihat lencana orang ini. Dia terlihat seperti seseorang dari ibu kota. Mungkinkah mereka tidak datang untuk menangkap saya karena suap? Boleh saya tanya siapa Anda? Kami adalah angkatan bersenjata tingkat tertinggi alam. Atas perintah pemimpin tertinggi, kami mengikuti Direktur Wijaya dari Biro Rahasia ke Kota Sungai untuk mengunjungi seorang tamu VIP. Pertanyaan yang akan saya tanyakan semuanya adalah rahasia negara. Jika bocor, Anda akan dibunuh di tempat. Tanyakan saja, tanyakan saja. Saya akan beritahu semua yang saya tahu. Kemarin, Anda menghadiri perjamuan agung. Apakah Anda melihat ini? Bukankah ini orang yang kemarin menyamar sebagai Nyonya Guntur Senior dan menyelinap masuk ke perjamuan? Di mana dia sekarang? Aku harus tahu keberadaannya. Aku benar-benar tidak tahu itu. Jawab aku. Aku akan menyuruh anak buahku menyelidikinya. Bapak Wali Kota. Anak buahku baru melapor bahwa sejak perjamuan keluarga kemarin, dia telah hilang, tapi kami menemukan bahwa cucunya membawa sekelompok orang hari ini dan pergi ke kediaman Santoso di selatan untuk melamar. Jika kita tidak bisa menemukan kultivator abadi itu untuk saat ini, maka kita harus membangun hubungan baik dengan keturunannya terlebih dahulu, maka kita pasti akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Ayo pergi ke kediaman Santoso. Direktur Wijaya, Nyonya tua yang baru Anda sebutkan, bagaimana dengannya? Apa statusnya? Sampai-sampai, dia bisa mengingatkan otoritas pusat, dan menyebabkan pengerahan sebesar ini, jika dia adalah tamu VIP. Apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk melindunginya? Karena Anda melaporkan informasi berharga, saya akan memberitahu Anda. Nyonya tua ini adalah seorang kultivator abadi yang tersembunyi. Dia berusia 1000 tahun. Sekarang setelah kita tahu keberadaannya, Raja secara khusus memerintahkan saya untuk membangun hubungan baik dengannya. Jika dia mengambil posisi penasihat negara, maka kekaisaran kita pasti akan mendominasi dunia dan menjadi kekuatan terbesar. Nah, di dunia ini, benar-benar ada seorang kultivator abadi yang hidup lebih dari 1 milenium. Tidak. Guru Besar Ordo Wijaya juga akan melamar di kediaman Santoso hari ini. Nyonya tua Santoso ini selalu sombong. Jika dia tidak tahu identitas kultivator abadi itu, dia pasti akan terus-menerus mempermalukan cucunya. Jika saya melindunginya dengan baik, saya pasti akan naik 3 pangkat. Berkumpul sekarang. Kumpulkan semua pasukan di Kota Sungai. Bapak Santoso, saya tidak datang untuk membuat masalah hari ini, saya datang untuk melamar. Lihat. Ini semua adalah hadiah lamaran yang saya siapkan.
bubar. Keluarga Santoso kita akan segera menjadi keluarga paling terkemuka di Kekaisaran yang akan diincar oleh semua keluarga kaya. Beraninya kau melamar ke keluarga Santoso? Penjaga, serang mereka. Sudah lama aku membesarkan kalian, dan dia mengalahkan kalian dalam satu gerakan. Apa kalian sampah? Bangun sekarang. Kurasa tulang rusukku patah. Apa? Dia hanya mengangkat tangan dan melambai, dan dia bisa melakukan ini padamu. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah besan dari Guru Besar Ordo Wijaya. Jika kau berani menyentuhku, saat Guru Besar tiba. Besan dari Guru Besar Ordo Wijaya, jadi keluarga Pratama mengandalkan status ini. Itu sebabnya kau pikir kau di atas semua orang. Mengingat kau adalah ayah Vanessa, aku bermaksud memberi keluarga Pratama suatu kehormatan. Tapi siapa sangka bahwa keluarga Pratama dan keluarga Wijaya tidak ada bedanya. Kalau begitu, tidak perlu. Berhenti. Tamu tetaplah tamu. Karena kau di sini, silakan masuk. Nenek buyut, bagaimanapun, kita di sini untuk melamar hari ini. Bahkan jika Tuan Pratama buruk, dia tetap ayah Vanessa. Ampuni nyawanya. Agar tidak mempermalukan Vanessa. Berani-beraninya kau. Kursi itu disediakan untuk tamu kehormatan. Bagaimana bisa untuk orang sepertimu, dari keluarga rendahan? Hari ini, akulah tamu yang paling terhormat dari keluarga Pratama kalian. Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Kau? Cukup. Keluarga Wijaya berasal dari latar belakang rendahan. Bisa dimengerti mereka tidak tahu tata krama. Karena mereka datang untuk melamar hari ini, keluarga Pratama kami tidak punya alasan untuk menolak. Tapi apakah kami menerima atau tidak tergantung pada apakah Vanessa bersedia, para pelayan. Tolong undang Nona Vanessa. Ya. Nona Vanessa, dia. Apa? Leo Wijaya datang untuk melamar, dan dia bahkan memukul ayahku. Ayahku tidak akan memaafkannya. Aku datang hari ini tanpa niat untuk menyinggung, aku hanya ingin menunjukkan padamu, ketulusanku untuk menikahi Vanessa. Ini. Kupikir kau akan membawa sesuatu yang berharga, tapi itu hanya tongkat giok putih yang retak. Jangan bilang kau memungutnya dari pinggir jalan. Patah di sudut, jadi kau mendapatkannya dengan murah, dan sekarang kau menganggapnya sebagai harta. Tidak mungkin. Aku pasti sudah memeriksanya sebelum datang. Tongkat giok putih ini adalah hadiah dari nenek moyang pendiri untuk nenek buyutku. Apa? Dari nenek moyang pendiri? Kalau begitu, aku bisa saja bilang aku adalah kaisar pertama. Apa kau percaya? Hahaha, angkat saja. Cukup. Kau tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi mengeluarkan barang-barang rongsokan itu, dan mencoba menyamarkannya sebagai harta. Itu sungguh memalukan. Nyonya Rahmat, barang-barang ini mungkin tidak begitu berharga, tapi mereka memiliki gulungan terberkati dari Guru Agung, yang bisa membawa kemakmuran bagi keluarga dan memberikan kekebalan dari segala penyakit. Kemakmuran keluarga? Setelah hari ini, keluarga Rahmat akan meroket. Lupakan giokmu, entah itu diberkati oleh Guru Budi atau tidak. Bahkan jika itu asli, keluarga Rahmat tidak membutuhkannya. Nenek buyut. Nenek. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Leo. Nenek, aku tidak akan membiarkanmu menindas Rio. Baik, jika kamu tidak menindasnya, kamu bisa menyelesaikan masalah dengannya di sini, dan hancurkan harapannya untuk mendapatkanmu. Kamu lebih baik bersiap-siap untuk menerima lamaran pernikahan dari guru. Jika tidak, jangan salahkan nenekmu. Rio, kamu tidak bisa melawan keluarga Santoso. Kamu tidak bisa melawan seluruh Ordo Wijaya.
Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Kamu harus pergi sekarang. Tidak bisa, Clara. Dengarkan aku sebenarnya. Utusan agung telah tiba. Nyonya Tua Santoso, ada satu pasukan penuh di luar. Mereka datang untuk memberi selamat keluarga Santoso karena mendapatkan menantu yang baik, dan untuk memberikan hadiah. Apa? Utusan agung kekaisaran secara pribadi, datang ke rumah kita dengan hadiah. Utusan agung, atas nama raja, mempersembahkan hadiah untuk keluarga Santoso, sertifikat rumah mewah ibu kota, porselen naga kekaisaran, dan hiasan kepala bulu burung Raja Udang, untuk memberi selamat kepada keluarga Santoso atas pernikahan mereka. Utusan? Ya ampun. Ini semua adalah harta nasional. Aku tidak pernah menyangka keluarga Santoso bisa memiliki keberuntungan sebesar ini. Keluarga Santoso menikahi keturunan naga sejati tentu akan menjadi semakin terhormat. Ini tidak ada apa-apanya. Utusan benar, aku terlalu sempit pikiran. Utusan, silakan duduk di kursi kehormatan. Ya, baik. Sangat baik. Ada apa, utusan? Baru terpikir olehku. Apakah keturunan keluarga putri belum datang? Jika dia belum datang, aku akan masuk ke ruang utama dulu. Itu tidak sopan. Aku akan menunggu di halaman saja. Keturunan keluarga putri, utusan Miller, kamu pasti berpikir bahwa guru Ordo Putri bernama Putri, jadi kamu memanggilnya keturunan keluarga putri. Sang guru memang belum datang. Jika Anda merasa itu tidak sopan, utusan, maka aku akan menyuruh seseorang membawakan kursi. Anda bisa menunggu di halaman. Lihat ini, untuk pertunangan sang guru dan Vanessa, hadiah selamat. Setiap satu tak ternilai. Tidak seperti beberapa orang udik buta, yang membawa hadiah murah yang memalukan untuk diberikan, dan hanya datang begitu saja. Mereka memang buta, tidak bisa membedakan sampah dan harta. Tapi lagi pula, jika bukan karena aku khawatir keluarga Pratama kalian bahkan tidak akan punya kesempatan melihat pernak-pernik ini. Jadi maksudmu hadiah sambutan dari utusan diberikan demi dirimu? Iya atau tidak? Kita akan segera tahu. Dasar orang udik, bicara seperti itu, ketika barang berharga muncul, kamu pikir itu untukmu. Keluarga Wijaya telah tiba dengan hadiah selamat. Jika begitu, maka hadiah keluarga Wijaya juga untukmu, ya? Tentu saja. Baik, kalau begitu aku akan menyuruh Tuan Ardianto Senior masuk dan bertanya, apakah itu untukmu atau tidak? Leo, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika keluarga Wijaya tahu kamu bicara sombong seperti itu, mereka pasti akan mengejarmu. Hei, Tuan Ardianto Senior, Anda di sini. Oh, omong-omong, ada sepasang orang udik yang tidak mau pergi dari rumah Pratama kami. Mereka bahkan bilang hadiah keluarga Wijaya kalian semua untuknya. Hei, Bapak Vicky. Apakah Bapak Tua Pratama tidak datang? Ayahku pergi ke kediaman guru untuk menunggu. Dia akan tiba sebentar lagi bersama guru. Kamu bilang ada yang membuat klaim liar. Keluarga Pratama datang demi dia untuk memberikan hadiah. Siapa orang ini? Mereka itu. Berani-beraninya kamu. Keluarga Pratama datang untuk memberi selamat. Ini sebagai rasa hormat kepada guru. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak mendapatkan dukungan keluarga Pratama? Tepat sekali. Lihatlah dirimu sendiri baik-baik. Mungkin kamu masih menganggap dirimu guru besar Ordo Wijaya. Leo, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika keluarga Pratama tahu bahwa kamu membuat klaim yang berani seperti itu, mereka pasti akan membunuhmu. Pada titik ini, saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Saya adalah guru besar Ordo Wijaya. Hahaha. Bapak Vicky, lihatlah orang udik ini. Dia tidak hanya berani menipu keluarga Pratama, dia bahkan berani menyamar sebagai guru besar Ordo Wijaya. Ini penghinaan terhadap Ordo Wijaya. Anak muda. Kamu bilang kamu guru besar Ordo Wijaya, jadi semua hadiah ini dibawa olehmu. Pasti cukup berharga, ya? Ini memang semuanya dibawa oleh saya sebagai seserahan untuk Clara. Haha. Seserahan?
Barang ini milik permaisuri tua harta yang paling berharga pada masa itu. Dikenal sebagai Raja Giok. Yang ini bahkan diukir oleh guru paling terkenal dari dinasti Qing. Hanya ada satu di dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bapak Vicky, Anda terlalu baik. Barang-barang ini hanya digunakan oleh keluarga pertama kami sebagai hadiah ucapan selamat. Saya ingin lihat apa yang kamu bawa untuk melamar keluarga Santoso. HMPH. Penjaga. Bawakan hadiah-hadiah itu ke sini. Hanya ini? Hahaha. Apa semua orang tidak tahu bahwa keluarga Santoso berawal dari pertambangan, batu yang murahan, dan kamu berani membawanya ke keluarga Santoso? Apa kamu benar-benar mengira keluarga Santoso adalah keluarga yang rendah? Berhenti. Berhenti. Leluhur, apa yang Anda lakukan di sini? Oh, leluhur, pelan-pelan, pelan-pelan. Jika Anda melukai diri sendiri, bagaimana saya menjelaskan kepada keluarga? Kau pikir kau sedang apa? Leluhur, ini hanya batu tak berharga. Kenapa Anda begitu khawatir? Tepat. Leluhur, ini hanya batu biasa. Tolong jaga diri Anda. Siapa bilang ini batu tak berharga? Jika saya tidak salah, ini adalah batu Phoenix Langit. Apa? Batu Phoenix Langit? Leluhur, batu ini, dari segi warna dan kejernihan, tidak sebanding dengan batu giok yang dikirim keluarga Pratama. Oh, ayolah, itu hanya nama yang bagus. Jika dilelang, dengan harga awal 10 juta dolar, tidak akan ada yang membelinya. Cukup. Dulu, penasihat kerajaan, atas perintah Raja Pendiri, memutus semua 99 urat naga kekaisaran, hanya menyisakan pegunungan utara. Itu karena seorang wanita legendaris muncul dan menggunakan batu Phoenix Langit untuk menekannya. Dia menggunakan seluruh pengetahuannya, tetapi tetap tidak bisa memotongnya. Batu ini terkait dengan takdir bangsa kekaisaran. Apakah kau sadar? Kau hampir melakukan dosa besar. Leluhur, apakah Anda yakin tidak salah? Batu ini dapat mempengaruhi takdir bangsa kekaisaran. Saya tidak menyangka keluarga Santoso memiliki orang dengan mata seperti itu. Benar, dulu saya menggunakan batu ini untuk mempertahankan takdir bangsa kekaisaran. Kemudian, Raja pertama, untuk memperingati hal ini, memberikan nama batu Phoenix Langit padanya, dan mengukir lambang keluargaku di atasnya. Maksud Anda dulu, Anda menggunakan batu ini untuk mempertahankan takdir bangsa kekaisaran? Jika itu benar, maka Anda sudah hidup ribuan tahun. Hahaha. Hei. Wah, leluhur, perhatikan langkah Anda. Batu ini benar-benar memiliki lambang keluarga yang terukir di atasnya. Apa? Jubah benang emas kuda perunggu berlari patung giok agung ini. Semua ini harta nasional yang tak ternilai. Aku, Rian Santoso, sangat takjub hari ini. Tidak mungkin. Itu semua kebetulan. Atau Bapak Tua Santoso pasti salah lihat. Melihat betapa lusuhnya penampilan mereka, bagaimana mungkin mereka memiliki harta sebanyak itu? Leluhur, kau bilang dua orang udik ini membawa semua harta nasional yang tak ternilai ini. Clara, maukah kau ikut denganku? Aku mau. Clara, ibumu berakhir dalam keadaan vegetatif karena dirimu. Kau yakin ingin meninggalkan ibumu dan kabur dengan anak nakal ini? Ibu, jika kau tetap di keluarga Santoso, menetap dan bersiap untuk pernikahanmu, aku akan, demi masa lalu, mendapatkan ahli bedah terbaik untuknya. Jika kau keluar dari pintu itu bersama mereka hari ini, jangan. Kembali ke sini sekarang juga. Rio, ibuku, berakhir dalam keadaan vegetatif karena aku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu tunggu apa lagi? Menggunakan anak perempuan sendiri untuk naik kelas sosial, bahkan mengancam istri sahmu sendiri. Orang sepertimu,
Tidak pantas menjadi manusia. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah ayah mertua dari guru besar Ordo Wijaya. Berani kau menyentuhku? Berhenti. Siapa yang ingin mati? Bikin masalah di kediaman Santoso? Utusan Chandra, kau datang tepat waktu. 2 orang udik ini datang dengan hadiah lamaran untuk memaksa menikahi Clara kami. Keluarga Santoso tidak setuju. Lalu mereka mulai memukul orang. Lihat, wanita itu yang menghancurkan tangan saudaraku. Kau harus membela kami. Ini keterlaluan. Penjaga. Bocah nakal, wanita yang kau bawa ini memang punya sedikit kultivasi. Tapi, di belakang keluarga Santoso berdiri seluruh Ordo Wijaya dan tentara kekaisaran. Hari ini, akan kuajarkan padamu bahwa ayam hutan tak sebanding dengan burung phoenix. Pintu gerbang tinggi keluarga Santoso. Bukan untuk orang udik sepertimu untuk melangkah masuk. Memang, ayam hutan tidak layak untuk Phoenix. Kupikir Leo dan Clara benar-benar saling mencintai. Jadi kuberi para Santoso sebuah keberuntungan besar. Tapi sekarang tampaknya keluarga Santoso memang tidak layak. Akhirnya aku berhasil mengembalikan penampilan kultivator abadiku. Hahaha. Utusan Chandra, ada apa? Cepat, perintahkan mereka ditangkap. Wanita ini punya sedikit kultivasi, dan mungkin dia akan kabur jika kau coba tangkap. Kusarankan kau tembak dia mati sekarang juga. Utusan Chandra, merekalah penjahat sebenarnya. Kenapa kau memukulku? Beraninya kau. Ini adalah seorang kultivator abadi yang telah hidup ribuan tahun. Kamu, keluarga Pratama, berani tidak hormat kepada kultivator abadi, kau yang aku pukul. Apa? Kultivator abadi berusia 1000 tahun? Bagaimana mungkin dia seorang kultivator abadi? Utusan Chandra? Kau pasti salah, kan? Hahaha. Banyak orang mirip di dunia ini. Mereka berdua hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin mereka kultivator abadi? Jika mereka benar-benar hidup 1000 tahun, HMPH, bagaimana mungkin mereka berasal dari keluarga rendahan? Karena keluarga Pratama begitu skeptis, hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa mukjizat abadi yang sesungguhnya. Vanessa, aku seharusnya tidak mencampuri urusan duniawi, tapi sekarang, kau dan Leo akan segera menikah. Tanpa seorang sesepuh yang memimpin, itu tidak pantas. Jadi, hari ini aku akan turun tangan dan membangunkan ibumu. Leo, ambilkan secangkir teh. Ibuku bangun? Aku akan lakukan apa saja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia benar-benar bangun. Tidak pernah terpikir bahwa benar-benar ada kultivator abadi di dunia ini. Tidak pernah menyangka bahwa aku, orang tua sepertiku, seumur hidupku, bisa melihat mukjizat seperti itu. Ibu? Ibu, ada apa? Ibu? Kau tidak ingat? Saat mobil itu melaju lurus ke arahku, kau menyelamatkanku. Lalu kau koma selama 5 tahun. Aku hampir mengira aku tidak akan pernah bisa bicara denganmu lagi. Itu. Mobil itu. Oh, tidak. Kapan kau menyingkirkan ibu dan anak yang merepotkan itu? Aku sudah mengatur semuanya. Mereka akan bergerak besok. Lalu, tidak hanya properti Pratama menjadi milik kita. Bahkan properti keluarga asalnya juga akan menjadi milik kita. Benarkah? Vanessa, kau harus pergi. Tinggalkan keluarga Pratama, ayahmu dan bibimu berselingkuh.
Mereka yang berada di balik kecelakaan mobil waktu itu. Mereka ingin mencuri semua properti keluarga asalku. Vanessa, kau harus pergi. Tinggalkan keluarga Pratama. Apa katamu? Kecelakaan mobil waktu itu bukan kecelakaan biasa. Ayahku yang melakukannya. Cukup. Kamu percaya kata-kata seseorang yang sudah bertahun-tahun koma dan pikirannya tidak waras? Apa kamu akan mengambil kata-kata ibumu yang mengigau dan memutuskan hubungan dengan keluarga Santoso begitu saja? Tepat. Ibumu tidak waras, dan sekarang kamu juga kehilangan akal. Keluarga Santoso didukung oleh Ordo Wijaya. Jika kamu bertengkar dengan para Santoso sekarang, kamu yang akan menderita. Ordo Wijaya? Aku sudah bilang dari awal, aku cinta Leo. Aku tidak peduli menjadi istri sang guru. Kalian semua monster, memaksaku menikahi orang yang tidak kucintai, dan bahkan menyakiti ibuku. Hari ini, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan pernah membiarkan kalian para Santoso berbuat sesuka kalian. Clara, apa yang kau lakukan? Leo, maafkan aku. Kamu tidak bisa melawan para Santoso dan seluruh Ordo Wijaya. Aku tidak akan pernah menjadi pion mereka untuk merapat pada yang berkuasa. Ini semua salahku, Clara. Aku tidak menjelaskannya padamu dengan jelas. Aku benar-benar guru besar Ordo Wijaya. Dan, kamu tidak perlu takut pada keluarga Santoso. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah antara kamu dan ibumu. Clara? Guru besar Ordo Wijaya, orang yang 3 keluarga besar, keluarga Pratama, Hadi, dan Hitam, dengan sukarela mengabdi. Kau pikir kau siapa sampai mengaku sebagai guru besar? Bicara besar, tidak takut mempermalukan diri sendiri. Hahaha. Kenapa dia tidak bisa menjadi guru besar Ordo Wijaya? Bagaimana mungkin dia bukan guru besar Ordo Wijaya? Bapak Hadi, apa yang baru Anda katakan? Pendengaranku agak kurang, aku tidak menangkapnya. Aku bilang, bagaimana mungkin dia bukan guru besar Ordo Wijaya? Bapak tua Pratama, Bapak Hadi baru saja mengatakan anak muda itu adalah guru besar Ordo Wijaya. Dia pasti salah, kan? Hamba setia Anda. Memberi hormat kepada guru. Bangkit. Kita celaka. Dia benar-benar guru besar Ordo Wijaya. Aku gagal mengenali naga sejati. Sekarang keluarga Santoso benar-benar hancur. Penjaga, tangkap semua yang tidak menghormati para kultivator abadi, dan bawa mereka semua pergi. Ini semua salahku. Aku buta seperti kelelawar. Aku menghancurkan keluarga Santoso, menghancurkan semuanya. Tidak, Ibu. Clara adalah putriku sendiri. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Nona Santoso, Raja menetapkan bahwa jika ada yang tidak menghormati kultivator abadi, mereka bisa dieksekusi di tempat. Tapi, bagaimanapun, mereka adalah keluarga asalmu. Mohon pertimbangkan. Sekarang ibuku bersamaku. Keluarga Santoso, dan aku adalah orang asing satu sama lain. Hasil hari ini membuktikan apa yang terjadi berputar kembali. Rian Santoso, utusan Chandra, kalian ikuti saja aturan. Tidak perlu meminta pendapatku. Bawa mereka pergi. Clara. Clara. Aku ayahmu. Clara. Keluarga Hadi membawa hadiah ucapan selamat, mendoakan sang guru dan Nona Santoso kebahagiaan seumur hidup. Keluarga Hitam membawa hadiah ucapan selamat, mendoakan sang guru dan Nona Santoso. Semoga kalian bersatu selamanya. Keluarga Pratama membawa hadiah ucapan selamat, mendoakan sang guru dan Nona Santoso. Semoga kalian harmoni sempurna. Atas nama Raja, saya persembahkan kepada Guru Besar Ordo Wijaya dan Nona Santoso sertifikat villa tepi pantai, porselen naga kekaisaran, hiasan kepala bulu burung Raja Udang, lencana pahlawan nasional, medali pahlawan nasional 1000 tahun, dan jamur spiritual kuno, untuk memberi selamat kepada sang guru dan Nona Santoso atas pernikahan mereka.
Leo, aku tidak pernah menyangka suatu hari begitu banyak orang akan datang merayakan kita. Rasanya seperti mimpi. Aku hampir mengira kita harus kawin lari. Dan kemudian, tanpa restu keluarga kita, diam-diam berjanji untuk menikah. Clara, aku serius denganmu. Bagaimana aku tega membuatmu mengkhianati keluargamu dan lari bersamaku? Lagi pula, aku sangat bersyukur bahwa dari awal sampai akhir, kau memilihku tanpa ragu sedikit pun. Ini yang nenek buyutku wariskan kepada keluarga kami, cincin jempol pusaka keluarga ini. Ini, ambillah. Clara, orang tuaku pernah berkata kepadaku, memperlakukan satu sama lain dengan tulus, berarti bersama seumur hidup. Pernikahan, di atas segalanya, adalah sampai maut memisahkan. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku, Rio Wijaya, akan melakukan semua yang bisa kulakukan untuk membuatmu wanita paling terhormat di dunia. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku percaya padamu. Di mana Nona? Kenapa Nona belum muncul? Seorang wanita bernama Sinta Wijaya pergi duluan dan menyuruhku memberikan surat ini padamu. Turun ke dunia fana kali ini adalah untuk menyelesaikan ikatan terakhir yang kumiliki di dunia fana. Sekarang ikatan fanaku selesai, aku harus pergi kembali ke tempatku berasal. Aku serahkan Ordo Wijaya di tanganmu. Kuharap kau akan selalu setia pada hatimu dan menjadikan dunia ini bebas dari penindasan kekuatan jahat.